Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rasa marah adalah hal yang normal dan ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk oleh istri atau suami dalam hubungan rumah tangga. Ada kemarahan yang masih bisa dipendam, tapi ada juga yang tidak bisa dipendam dan memuncak hingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perceraian. Rasa marah itu pun dipicu oleh hal-hal yang kecil hingga sesuatu yang besar. Rasa curiga, cemburu, hingga permasalahan rumah tangga seperti keuangan bisa menjadi alasan kemarahan. Jika biasanya suami yang marah, lalu bagaimana hukum istri sering marah pada suami? Simak penjelasan hukum istri sering marah pada suami. Hukum istri sering marah pada suami. Dalam segi kesehatan mental dan psikologis pernikahan, The Canadian Journal of Human Sexuality mencatat, berbagai bentuk kemarahan akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan seksual dalam pernikahan. Dalam Islam, hukum istri sering marah pada suami hingga membentak adalah tidak boleh dan masuk ke dalam jenis dosa besar. Sebab suami adalah sosok pemimpin keluarga yang harus dihormati dan ditaati oleh istri, salah satu kewajibannya. Rasulullah pun mengatakan bahwa sangat tinggi kedudukan suami untuk istrinya. Seandainya saya bisa memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan At-Tirmizi. Jika alasan istri memarahi suami karena suami berbuat kesalahan, istri memang sudah seharusnya mengingatkan, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik, termasuk tutur kata yang lemah lembut, tidak membentak atau menggunakan suara keras, dan juga jangan menyinggung perasaan suami. Apabila suami dimarahi, dibentak, atau didolimi, ini sudah menunjukkan bahwa perempuan tersebut menunjukkan ciri-ciri istri yang durhaka terhadap suami. Melihat hal tersebut, bahkan para bidadari surga pun akan sangat murka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, tetapi istrinya dari kelompok bidadari bakal berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu, nyari saja ia bakal meninggalkanmu menuju pada kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alasan mengapa hukum istri sering marah pada suami adalah tidak boleh, sebab kelak akan mendapatkan saingan yang berat, yakni bidadari Allah, sehingga sudah seharusnya sangat dijauhi dan tidak boleh dilakukan. Jika istri merasakan kemarahan yang tidak bisa ditahan, tetapi tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan amarah tersebut dengan emosi yang berlebihan. Alangkah lebih baik jika beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, sebab istighfar akan lebih meringankan hati yang sedang panas. Apabila dirasa sudah tidak agak tenang, awali pembicaraan dengan suami untuk mencari jalan keluar dan lakukan secara baik-baik. Sebab jika diawali dengan amarah, maka suami pun akan tersulut amarahnya dan tidak akan mendapatkan solusi jika terjadi permasalahan. Sikap yang dilakukan suami saat istri marah. Meski hukum istri sering marah pada suami adalah tidak boleh, suami juga jangan memancing amarah atau melakukan hal-hal yang tidak disukai istri. Sahabat yang beriman, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa saling pengertian adalah kunci dari rumah tangga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang istri memiliki hak-hak tertentu yang ia harus dapat dari suaminya, bahkan wajib ditunaikan oleh sang suami. Soal hak-hak istri atas suaminya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walakinna mislalladzi alaihinna bil ma'ruf. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Hal ini merupakan suatu kaidah menyeluruh yang mengatakan bahwasannya seorang perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, walirrijali alaihinna darajat. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Kelebihan suami sangat terkait karena posisinya sebagai penanggung jawab keluarga. Dilansir dari buku Nijma'ul Usra fil Islam
oleh Dr. Ali Yusuf Il-Subki, dijelaskan ada 7 hak-hak istri atas diri suaminya, yakni sebagai berikut. 1. Mahar sodak. Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya saat akad nikah. Jika mahar itu dalam bentuk benda yang bisa dipakai saat akad nikah, sebaiknya digunakan pada saat itu. Dan jika berbentuk uang tunai bisa disebut, bisa juga tidak, dan itu tidak membatalkan akad nikah. Mahar atau pemberian bukan sebuah harga bagi perempuan, karena perempuan bukan barang yang dijual oleh orang tuanya, tetapi ia lebih sebagai penghargaan dan penghormatan suami kepada istri atas kesediaannya menerima niat baiknya untuk menjalin sebuah kehidupan keluarga yang selama-lamanya dan mendidik anak-anak di masa yang akan datang. Sebagian seorang suami, ia wajib memberikan sesuatu kepada istrinya apapun bentuknya sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 333, dan berikanlah kepada wanita-wanita kalian sodako sebagai pemberian dan penghargaan kepadanya. Karena mahar bukan sebuah harga, tetapi lebih simbol, maka sebaiknya adalah sesuatu yang bernilai apapun bentuknya. Akan tetapi jika calon suami tidak memiliki apapun yang bisa diberikan, maka membaca Al-Quran sebagai mahar itu juga diperbolehkan. 2. Mendapatkan nafkah. Sejak kehidupan keluarga oleh pasangan dimulai, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya terlepas ia kaya atau miskin, bekerja atau tidak. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah At-Tolak ayat 7. Agar kalian membelanjakan apa yang Anda miliki. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, 1 dinar untuk di jalan Allah, 1 dinar yang dibelanjakan untuk diri sendiri, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu akan lebih baik dan mulia yang dibelanjakan untuk keluarga kalian. 3. Pendidikan dan pengajaran. Islam mewajibkan kaum laki-laki dan perempuan belajar dan menuntut ilmu agar mengetahui urusan agamanya dan dunianya. Jika satu pasangan suami istri sama-sama memiliki ilmu dan pengetahuan, maka itu akan lebih baik dan lebih mulia karena keduanya dapat mengerti dan memahami segala hal yang terkait dengan kehidupan dan agamanya. Akan tetapi jika salah satu, khususnya istri, tidak mengerti tentang urusan agama, maka suami berkewajiban mengajarinya segala hal yang terkait dengan urusan agama agar istrinya dapat memahami dan menjalankan tuntutan agama secara baik. Suami wajib mengajar istrinya tata cara sholat, puasa, dan lain-lain. Jagalah keluargamu dari api neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah ajarlah dan didiklah keluarga kalian agar mereka terbebas dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. 4. Mendapatkan rasa adil. Jika seorang suami memiliki lebih dari 1 istri, maka ia wajib bersikap adil dalam melayaninya termasuk memberinya nafkah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi waktunya di antara kami secara adil, kemudian mengatakan, "Ya Tuhanku, inilah bagian yang saya miliki, karena itu janganlah sesekali apa yang aku tidak miliki." Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia hanya condong kepada salah satunya, maka nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan miring. Seorang suami yang memiliki 2 atau 3 istri, kemudian dia tidak berlaku adil, maka ia telah melakukan pengerusakan dalam kehidupan keluarganya dan dosanya akan ditanggung semuanya. 5. Berekreasi. Karena suami memiliki hak untuk melarang istrinya keluar rumah tanpa seizin dengan suaminya, maka istri memiliki hak untuk berekreasi keluar rumah. Di sini suami bertanggung jawab dan berkewajiban sesekali membawa istrinya keluar rumah untuk menikmati keindahan yang ada di luar sana, bergembira ria bersama keluarga, namun bukan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Suami tidak diperbolehkan memperkosa hak istrinya untuk bersukaria dan bergembira, dan justru harus memenuhinya dengan baik sehingga istri tidak jenuh dan bosan mengurus keluarganya sehari-hari selama dalam koridor kewajaran. 6. Cemburu yang tidak berlebihan. Cemburu
adalah sesuatu yang dibolehkan bagi suami, tetapi dalam batas-batas tertentu tidak boleh berlebihan, karena demikian itu akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Kecemburuan yang dibolehkan adalah cemburu terhadap istri karena kebaikannya, lemah lembut, dan kesetiaannya. Hal demikian ini akan menjaga keluarga itu dari kerusakan dan menjadikan keluarga lebih harmonis dan langgeng. Cemburu seperti ini justru dianjurkan dalam agama, bahkan setiap orang harus memiliki kecemburuan seperti ini, karena yang demikian ini akan menambah keutuhan rumah tangga. 7. Berbaik sangka. Rasulullah adalah panutan yang paling baik dalam kehidupan keluarganya. Beliau tidak pernah membiarkan pada dirinya muncul sebuah prasangka buruk terhadap istri-istrinya. Dia selalu menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan dan mengganggu perasaan istrinya, apalagi jika ia kembali ke rumahnya sedang istrinya sudah tidur. Nabi selalu menahan diri untuk tidak masuk ke dalam kamarnya karena tidak ingin jika ada prasangka buruk terhadap istrinya. Rasulullah pun juga meminta sahabat-sahabatnya agar tidak berprasangka buruk terhadap istrinya, termasuk ketika ia mendatanginya setelah meninggalkan istrinya beberapa hari. Sahabat yang beriman, itulah 7 hak istri dan wajib atas suaminya. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah